Baru lahir, orang tua kalau bisa memberikan senyum pada anaknya, komunikasi, termasuk dengan memberikan ASI, menyusu. Karena di samping ada namanya bonding emosional, ASI bisa memberikan gizi yang cukup dan juga tidak berlebihan, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Berarti kayak ASI eksklusif ya, dokter, itu sangat dianjurkan karena anaknya tidak jadi kegemukan ataupun juga tidak jadi stunting asalkan ASI-nya tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran untuk menjalani segala aktivitas dan rutinitas hari ini. Sobat Healthies, perkembangan anak merupakan sebuah proses di mana seorang anak berubah dari waktu ke waktu. Perkembangan anak mencakup pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual, bahasa, emosional, dan sosial. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang hamil, sangat dianjurkan untuk selalu memberikan asupan gizi yang sehat dan berimbang, sehingga nantinya janin akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih Sobat Healthies, apa saja aspek utama yang perlu diperhatikan? Terus jenis-jenis perkembangan yang dialami oleh anak itu seperti apa? Dan tentunya kenali tahapan perkembangan anak, ini yang paling penting. Karena penting untuk diingat bahwa tiap anak itu memiliki pertumbuhan dan berkembang secara berbeda. Bersama saya Syafutri Indra Dewi dan narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast, yaitu Dr. Kuari Januar, spesialis anak konsultan. Beliau juga adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Kuari. Ya. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Ya. Tadi gimana dokter suasana dan kondisi di poli anak? Ya, alhamdulillah saya bisa memberikan pelayanan secara maksimal dan kunjungan kita saya kira lumayan meningkat lah. Alhamdulillah. Termasuk kasus yang nanti kita bahas mengenai tumbuh kembang ada agak banyak kasusnya. Berarti alhamdulillahnya itu karena banyak yang mempercayakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Oke. Nah, dokter, mungkin ini sebagian orang tua ya dokter ya di luar sana tentunya sangat memperhatikan yang namanya tumbuh kembang optimal bagi anak mereka. Nah, dokter bisa jelaskan dari dua kata ini dokter, tumbuh dan kembang. Silahkan dokter Kuari. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nah, mengenai tumbuh dan kembang, nah inilah yang merupakan esensi dari anak atau pediatri secara umum, yang mana tumbuh dan kembang ini merupakan hal unik yang hanya dimiliki oleh anak. Nah, tumbuh dan kembang kalau kita perluas jadi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, atau kalau kita bicara mungkin yang bertambah itu jumlah, ukuran, dan dimensi. Misalnya anak yang awalnya kecil, pendek, terus tiba-tiba jadi tinggi, jadi besar. Nah, sementara perkembangan itu adalah ada namanya perubahan fungsi dari awalnya yang bisa menjadi tidak bisa. Nah, itu menjelaskan proses diferensiasi atau namanya perkembangan dari sel-sel tubuh. Misalnya perkembangan kognitif. Misalnya dulu waktu masih kecil hanya bisa bilang A, B, C, terus besar nanti pada saat SMP mungkin sudah bisa rumus matematika. Nah, kenapa? Karena kecerdasannya bertambah. Dari awalnya tidak bisa bicara, nah jadi bisa bicara. Nah, yang mana sifatnya itu bersifat progresif, terarah dan koheren. Maksudnya dia akan mengikuti pola pertumbuhan yang normal. Nah, itulah ciri khas yang dimiliki oleh anak, pertumbuhan dan perkembangan atau tumbuh dan kembang. Baik dokter. Nah, cara mengoptimalkan perkembangan anak tentunya sangat memerlukan yang namanya perhatian dan dukungan dari orang tua ya dokter Kuari ya. Nah, dan tidak hanya dari orang tua, tapi lingkungan sekitarnya juga ya dokter ya. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Iya, terima kasih banyak. Ya, namanya kalau kita bicara tumbuh dan kembang,
determinan awalnya atau faktor penentu awalnya itu justru dimulai pada saat ibu hamil. Jadi penting namanya perencanaan pernikahan dan kehamilan. Kedua pasangan yang menikah itu memang sudah harus satu visi misi, sejalan, sehat secara fisik dan mental. Otomatis akan ada nanti ibu yang hamil dalam kondisi sehat, tidak kekurangan gizi, tidak sakit-sakitan. Nah, ibu yang sehat ini akan melahirkan anak dengan modal kesehatan yang optimal. Nah, ini kita istilahkan 1000 hari pertama kehamilan. 1000 hari pertama kehidupan, kehidupan. Nah, itu yang menentukan determinan tumbuh kembang yang baik. Dari faktor dari kehamilannya dan faktor dari anaknya. Anaknya tentu saja ya tidak boleh mengalami kelainan genetik. Ya, meskipun memang kelainan genetik ada beberapa yang ya sulit dihindari. Namun ada beberapa yang bisa dihindari. Jadi perencanaan kehamilan dan pernikahan itu harus benar-benar baik supaya nanti tumbuh kembang anaknya optimal. Oke, baik dokter. Berarti memang sudah ada rancangan yang begitu matang ketika ibu hamil yang sedang mengandung seperti itu, dokter harus mempersiapkan sejak dini. Iya, betul. Jadi ibunya harus kontrol teratur di dokter atau bidan, tidak boleh sakit. Dan pasangan juga itu, sang suami juga harus selalu mensupport istrinya, baik fisik, mental, kesehatan, emosional. Ya, maksudnya konflik kalau bisa selama kehamilan ya dihindari lah, karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Karena yang bertumbuh dan berkembang ya bukan hanya fisiknya namun mentalnya juga, dan itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, apa itu dimulai dari 9 bulan pada saat dalam kandungan dan 2 tahun pertama pasca lahir. Nah, di situ harus sehat fisik dan mentalnya. Berarti diawali dari ibunya dulu. Iya, betul. Bagaimana fisiknya itu kuat, mentalnya itu bagus, sehingga tidak mengganggu pada masa kehamilan. Iya, dan akhirnya bisa siap untuk mengasuh anaknya dengan baik. Oke, baik dokter. Nah, selain itu dokter, faktor yang mempengaruhi biasanya nih ya dokter ya, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu apa saja sih dokter? Nah, yang pertama itu jelas kalau kita kembali pada 1000 hari pertama kehidupan ya, dari kehamilannya ibu yang sering sakit-sakitan, kenaikan berat badannya tidak bagus. Nah, itu bisa melahirkan anak dengan BBLR, prematur atau kecil masa kehamilan. Nah, otomatis kan modal awalnya itu sudah tidak bagus. Nah, kalau modal awalnya sudah tidak bagus ya otomatis dia akan lebih tertinggal anak itu dibandingkan dengan anak yang lahirnya normal. Nah, berikutnya yang harus dihindari ya, anak itu selain ibunya sehat ya anaknya itu harus berat badannya optimal, ASI eksklusif, imunisasi yang cukup dan dijaga supaya tidak menderita berbagai penyakit kronis. Dan tentu saja itu harus ada nutrisi yang memadai. Pola makannya harus sesuai, yang mana nanti berat badannya dan tinggi badannya itu akan normal sesuai dengan kurva pertumbuhan. Disertai dengan pertama lingkaran kepala yang juga sama dengan perkembangannya. Nah, apabila kita bisa optimalkan dari nutrisinya, gizinya, dan stimulasinya, maka bisa tercapai tumbuh kembang optimal. Dan kami dari dokter anak biasanya kalau 5 tahun pertama itu tiap bulan kontrol, kita akan memantau pertumbuhannya. Apabila ada kelainan yang kami perlu dari kurva pertumbuhan, lingkar kepala atau mungkin perkembangan, ya kami akan segera melakukan intervensi. Oke, berarti berarti orang tua ini harus peka terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak ya dokter ya. Iya, betul. Kalau misalnya menemukan gejala-gejala yang berbeda, langsung segera ke dokter anak. Iya, apalagi kan sekarang kan mengenai kurva pertumbuhan yang merupakan alat screening kita kan sudah bisa di-download di mana-mana. Iya. Di Google bisa, mau pakai aplikasi yang dikeluarkan IDAI misalnya Primaku, di situ kan bisa tinggal di-upload. Misalnya umur 1 tahun berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, terus 1 tahun 1 bulan bagaimana. Nah, ada kurvanya, bahkan kadang-kadang beberapa aplikasi malah memberikan interpretasi. Ya, dan itu memudahkan kami sebagai dokter anak. Bahkan ada beberapa pasien saya datang dengan hasil kurva Primakunya. Dok, anak saya ada masalah tinggi badan, anak saya ada masalah berat badan. Dan ternyata betul ada beberapa masalah gizi karena kekurangan gizi, ada juga masalah di bidang saya karena kekurangan hormon. Berarti ini contoh kasus yang sering dokter tangani ya. Iya. Jadi pentingnya orang tua untuk menyadari apabila anaknya sudah agak berbeda dengan yang lain. Dan pentingnya untuk melek teknologi, karena memang sekarang sudah banyak fasilitas yang menyediakan untuk screening. Jadi orang tua pun tinggal plotting saja beratnya dengan tinggi badannya, sudah ada hasil interpretasinya. Oke, dokter, dari banyaknya pasien yang konsultasi ke dokter Kuari, contoh kasus yang paling sering dialami oleh anak-anak.
Nah, kalau mengenai contoh kasus yang pertama itu masalah gizi sering saya temukan, Gizi buruk ya dokter ya? ya gizi buruk, gizi kurang atau bahkan sampai stunting. Oke. Nah, ada beberapa memang karena ada masalah mungkin pengenalan feeding rules-nya, orang tua tidak tahu itu bagaimana caranya memberikan makanan yang optimal pada anak. Misalnya anak yang harusnya sudah makan 3 kali sehari, makan besarnya hanya diberikan 2 kali sehari. Nah, ada juga beberapa yang mengalami masalah gizi karena ada penyakit tertentu. Setelah kami melakukan pelacakan ditemukan tuberkulosisnya, dan begitu kami obati, alhamdulillah pelan-pelan mengalami perbaikan baik berat badan dan tinggi badannya. Nah, ada juga beberapa pendek ya karena masalah hormonal, misalnya hipotiroid. Dan sebagian ada murni masalah perkembangan. Misalnya anaknya berat badan dan tinggi badannya normal-normal saja, namun anaknya ada masalah fokus, masalah sulit bicara, hiperaktif. Dan ternyata itu dikaitkan dengan adanya masalah parenting, misalnya terlalu sering diberikan HP atau tontonan yang berlebihan sehari. Nah, padahal gizinya baik-baik saja. Nah, itu pendekatannya kami biasanya memberikan mengajarkan kepada orang tua cara stimulasi yang benar itu bagaimana. Di samping kami berkolaborasi dengan terapis dari rehab medik untuk mengajarkan kembali itunya terapi bicara ataupun sensory integration untuk mengembalikan anaknya supaya perkembangannya itu sesuai dengan milestone yang diharapkan. Oke, berarti pentingnya peran orang tua ini untuk selalu memberikan stimulasi atau Ya. mengajak bicara secara langsung ya dokter Ya, ya, pada tanpa anaknya. harus memberikan gadget. Ya betul, karena memang mungkin karena zaman sekarang sudah berganti ya, mungkin agak beda dengan zaman saya. Zaman saya kan orang tua memang yang langsung berikan stimulasi pada anaknya, termasuk anak bandel langsung ditegur, langsung dimarahin, atau langsung dikasihkan nasihat. Bagaimanapun pendekatan orang tuanya yang jelas dulu ada namanya interaksi 2 arah antara anak dengan orang tua. Ya zaman sekarang sudah namanya pergeseran, meskipun nggak semua juga orang tua seperti itu. Nah, ada anak misalnya lagi rewel, diberikan gadget, susah makan, diberikan gadget, nangis, diberikan gadget. Akhirnya kan stimulasi nggak terjadi. Yang mana stimulasi itu melibatkan 2 arah. Sekarang cuma 1 arah, otomatis anak hanya fokus di HP saja. Nah, kejelekannya itu dari berbagai penelitian, apabila itu stimulasi 2 arah tidak digalakkan sejak dini, perkembangan neuron saraf tidak bagus. Jadi anaknya nanti susah fokus. Nah, terus yang kedua, orang tua akan kehilangan figur bagi anaknya. Orang tua bukan lagi hal yang penting bagi anak, karena bukan jadi model bagi anaknya, digantikan oleh HP. Nah, kendala nanti di kemudian hari akhirnya orang tua susah untuk membina kepribadian anaknya. Oke. Padahal dengan adanya anak yang rewel, termasuk anak yang bandel, di situ kan akan dilatih namanya resiliensi orang tua. Nah, orang tua akan lebih terampil menjadi orang tua yang baik, mengetahui, mengenal anaknya, dan anak pun juga akan menemukan orang tuanya sebagai figur. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, meskipun ada sisi baiknya, misalnya yang kayak tadi itu orang tua bisa mendeteksi gangguan pertumbuhan perkembangan pada anaknya, namun sisi buruknya juga ada. Sisi buruknya seperti apa dokter? Yang itu tadi, karena akhirnya diperkenalkan terus di jet-jet, akhirnya stimulasi 2 arah tidak terjadi, akhirnya banyak muncul gangguan perkembangan. Seperti speech delay, Betul. Gangguan emosional, gangguan konsentrasi, anak hiperaktif, ya semuanya karena masalah itu tadi. Ya hiperaktifnya mungkin karena tontonan di HP, mungkin tontonan yang nggak benar juga, jadi ya merangsang anaknya untuk Oke, berarti Jadi dokter Kwari, betul, ya. interaksi komunikasi 2 arah ini memang harus diterapkan ini sejak kapan dokter? ya sebenarnya bahkan dimulai pada saat hamil tadi, karena kan salah satu stimulasi paling dini yang diajarkan ya, kadang-kadang kalau dirasakan pergerakan janin usia 16 minggu kehamilan, kan orang tua sudah dianjurkan ajak bicara bayinya atau dengarkan musik yang soft. Nah, karena stimulasi dimulai di situ. Begitu bayi baru lahir, orang tua kalau bisa memberikan senyum pada anaknya, komunikasi, termasuk dengan memberikan ASI, menyusu. Karena di samping ada namanya bonding emosional, ASI bisa memberikan gizi yang cukup dan juga tidak berlebihan, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Berarti kayak ASI eksklusif ya Ya, dokter itu ya? sangat dianjurkan karena anaknya tidak jadi kegemukan ataupun juga tidak jadi stunting asalkan ASI-nya tercukupi. Oke. Berarti banyaknya anak-anak yang kita temukan kayak speech delay begitu dokter, karena kurangnya komunikasi dari orang tua Iya, kepada kebanyakan anaknya. seperti itu. Walaupun faktor lain juga bisa ada, misalnya penyakit tertentu, misalnya kayak tuli kongenital atau mungkin pernah waktu kecil infeksi berat sampai dirawat di NICU. Oke. Bisa juga bikin kayak gitu. Itu faktornya apa dokter sehingga terjadi sampai anak itu harus dari yang namanya perkembangannya tidak sehat seperti anak-anak normal Ya, lainnya? kembali lagi ke teori 1000 hari pertama kehidupannya. Mungkin pada saat lahir mungkin tidak segera menangis. Mungkin lahirnya prematur karena persiapan kehamilan tidak disiapkan dengan baik. Ada infeksi, nggak begitu bayinya lahir menjadi sepsis.
Ya otomatis kan bayinya dirawat di NICU. Nah kalau dirawat di NICU kan ada beberapa yang bisa sembuh, ada juga yang sembuh dengan kecacatan. Nah kembali ke situ, jadi faktor dari awalnya itu perencanaannya harus bagus. Oke, Dokter Kuari, aspek perkembangan anak yang harus diterapkan oleh orang tua. Nah yang pertama itu orang tua itu harus selalu menjalin komunikasi dua arah kepada anaknya, dan bagi suami itu untuk perencanaan pernikahan harus dimulai dengan baik. Ibu itu harus selalu memberikan komunikasi dengan anak, selalu menjadi role model bagi anaknya, terutama ayah dan ibunya. Nah terus yang kedua, yang namanya tumbuh kembang kan juga dikaitkan dengan dari faktor organik. Jadi anaknya harus sehat, cara penuhi kesehatan, nutrisinya harus bagus. Dimulai dengan ASI eksklusif sesuai dengan keperluan, dan kalau misalnya memang ASINya terbukti kurang, tidak apa-apa kita berikan susu formula selama anaknya tidak alergi. Namun kalau ASINya cukup, ASI eksklusif sangat dianjurkan karena nanti nutrisinya akan pas, tidak kekurangan gizi, tidak juga mengalami obesitas. Nah berikutnya harus dikenalkan feeding rules yang benar. Nah kapan mulai itu makanan lunak, makanan semi lunak, makanan padat, kapan mulai makanan keluarga, dan diberikan jumlah dan porsi yang sesuai. Karena pertumbuhan perkembangan juga itu melibatkan aspek fisik, jadi anaknya harus tidak boleh terkena penyakit. Nah makanya imunisasi penting untuk dilengkapi mulai dari usia bayi sampai remaja. Oke, berarti imunisasi. Oke, jenis-jenis imunisasi yang harus diterapkan ketika anak baru lahir, dokter. Ya misalnya kalau imunisasi awal kan itu polio, BCG. Biasanya imunisasi yang diberikan pada saat di rumah sakit. Nanti berikutnya akan dilengkapi oleh DPT, polio lagi, kemudian campak. Setelah itu ada namanya imunisasi lanjutan di sekolah untuk sebagai booster dari imunisasi dasar yang diberikan di usia 9 bulan. Ya supaya anak terbebas dari penyakit. Karena kembali lagi kalau dia sering-sering sakit, pertumbuhannya bakal terganggu juga. Oke. Terus gimana dokter? Ini ada juga pertanyaan dari orang tua. Anaknya itu kebanyakan tidak mau mengkonsumsi yang makanan-makanan yang berserat. Oke, sebenarnya kalau bicara mengenai makanan, ya inilah pentingnya kita mengenalkan ada namanya feeding rules. Nah 6 bulan pertama itu kan dianjurkan ada namanya ASI eksklusif. Kenapa? Karena kan baik secara anatomi giginya bayi ataupun saluran cernanya masih belum siap menerima makanan padat. Namun mulai dari sekitar 4-6 bulan pelan-pelan itu saluran cerna bayi sudah mulai siap, giginya kan sudah mulai tumbuh, ususnya sudah mulai lebih tebal. Nah disitulah kita harus mengenalkan berbagai macam makanan. Nah yang dimulai usia 6 bulan. Nah kita mengenalkan berbagai macam makanan, jadi anak nanti pada saat besar akan terbiasa dengan berbagai makanan karena sudah dikenalkan. Nah apabila terlambat dikenalkan makanannya, otomatis kan anak hanya mengingat waktu dulu saya usia 6 bulan saya diberi makan ini. Otomatis kalau saat usia lebih besar kita ingin berikan makanan yang bervariasi, ya anaknya agak kesulitan karena belum tertanam di pikirannya bahwa dia harus diberikan berbagai macam makanan pendamping. Nah jadi itu makanya dimulainya harus di usia 6 bulan. Kalau misalnya memang sudah terlambat dan sudah terjadi, ya makanya kembali tadi residensi orang tua diuji di sini. Orang tua harus bisa menjadikan panutan, berikan contoh makan itu bagaimana, makan yang betul. Ya mendampingi anaknya, mengajarkan anak untuk makan, dan di situ memang dibutuhkan kesabaran orang tua. Berarti ini ada kaitannya dokter ya dengan psikologi perkembangan anak. Penting. Sepenting apa dokter? Apa yang dimaksud dengan psikologi perkembangan anak? Nah maksudnya bagaimana itu perkembangan dari jiwa anak itu. Kita harus tahu kebutuhan anak itu seperti apa. Nah prinsipnya kan 5 tahun ke bawah itu kalau kita sandingkan dengan teori psikologi itu ibarat modeling. Anak itu mencontoh apa yang diberikan oleh orang tuanya atau perilaku orang tuanya. Iya, karena anak kan ibaratnya kalau pakai kata-kata filsafatnya kan ibarat kertas putih. Apa yang ada di depannya itu yang dia contoh. Nah jadi kalau anaknya itu mau perilaku hidup sehat, makannya bagus, orang tua harus memberi contoh makan yang benar itu bagaimana, hidup yang sehat itu bagaimana. Nah yang masalah misalnya contohnya lain, misalnya orang tua main HP, kasih lihat HP, akhirnya nah itu yang dicontoh. Mau anaknya bisa bicara, orang tua harus ngajar bicara, kasih contoh bicara bagaimana, komunikasi bagaimana. Nah gitu. Nah dokter, tadi untuk orang tua, terus bagaimana dengan peran lingkungannya dokter? Nah apa peran lingkungan itu? Karena pertama itu kan namanya lingkungan yang sehat itu artinya lingkungannya infeksinya sangat kurang. Seperti kita ketahui kalau lingkungannya misalnya sanitasinya tidak bagus, tidak higienis, lingkungannya kotor, banyak orang yang merokok, otomatis kan angka infeksi sangat tinggi.
mau itu infeksi virus, bakteri, parasit. Yang mana kalau seorang anak terkena, meskipun stimulasinya bagus, isinya cukup, otomatis kan anaknya sakit. Anak yang sakit cenderung akan malas makan dan kebutuhan energinya meningkat, otomatis akhirnya berat badannya bisa drop. Akhirnya meskipun modal dari keluarganya bagus, namun karena ada faktor lingkungan, misalnya lingkungan tidak bersih tadi, menyebabkan anaknya sakit, otomatis akhirnya tumbuh kembangnya bisa terganggu. Nah, itu pentingnya. Oke, baik dokter. Nah, ada lagi pertanyaan nih dokter dari Sobat Healthies. Terus bagaimana dokter perkembangan sensori motor pada bayi? Oke, yang prinsipnya itu perkembangan sensori motor pada bayi itu kan prinsipnya itu cephalocaudal, yang mana itu bayi itu biasanya dimulai dari bisa menegakkan leher dulu, lalu kemudian bisa duduk, lalu kemudian bisa berdiri dan berjalan. Yang mana proses turunnya dari atas ke bawah. Namun itu sangat dipengaruhi faktor, misalnya faktor nutrisi, gizinya harus cukup. Karena kan yang untuk bertumbuh dan berkembang kan butuh energi, energinya baik dari gizi. Dan stimulasi, apakah orang tuanya sering menggendong anaknya, tummy time, mengajak komunikasi. Nah, itu yang menentukan arahnya. Kapan perkembangannya tidak sesuai, ya kita harus evaluasi lebih lanjut. Apakah ada masalah di saraf, atau mungkin ada penyakitnya, atau mungkin masalah di gizi. Oke, dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya dokter, apa sih dokter yang dimaksud dengan perkembangan moral bagi perkembangan anak? Oke, perkembangan moral maksudnya bagaimana anak itu berinteraksi dengan lingkungannya. Tahu itu benar dan salah seperti apa. Nah, secara teori itu biasanya dimulai itu usia 5 tahun. Begitu anak tahu itu yang mana yang salah, mana yang benar. Namun itu harus dilatih sejak dini. Misalnya orang tua itu melatih bagaimana caranya makan tepat waktu, apa yang harus dikatakan pada orang lebih tua, pada orang lebih muda. Nah, kembali kepada teorinya itu orang tua harus menjadi role model yang baik bagi anaknya. Nah, cuma memang yang jadi problem misalnya seperti tadi, misalnya sedikit-sedikit perlihatkan ke HP. Bagaimana kalau di HP tontonan misalnya yang kayak violence, tontonan yang vulgar, tontonan yang keras. Nah, otomatis akhirnya pada saat usia 5 tahun, moral yang terbentuk ya mungkin moral yang tidak bagus lagi. Sering berkata kasar, berlaku agresif, bullying. Yang paling bahaya kalau berlanjut sampai usia lebih tua lagi. Misalnya usia remaja dewasa muda, ya mungkin bisa jadi pelaku kriminal. Kenapa? Karena dari pertama diperkenalkan tuntutan yang istilahnya itu tidak bermoral. Nah, kembali itu dimulainya dari usia anak, bagaimana caranya orang tua menjadi role model bagi anaknya. Kembali lagi bahwa peran orang tua ya dok. Nah dokter, ini yang paling penting nih, dan untuk para ibu-ibu di luar sana yang mungkin belum konsultasi langsung bersama dengan dokter Kuari, mungkin yang jadi pertanyaan ini biasanya kan anak itu rasa percaya dirinya itu kurang ya dokter ya. Terus bagaimana untuk meningkatkan afirmasi atau rasa percaya diri si kecil, si buah hati untuk orang tua? Oke, ya saya kira kembali yang pertama itu anaknya pertama jelas harus sehat, gizinya harus bagus, imunisasinya cukup, tidak boleh terkena penyakit yang serius, infeksi yang berat. Nah, berikutnya yang kedua kembali itu dari segi parenting atau pengasuhan harus ada namanya keluarga yang harmonis. Orang tua menjadi role model, tidak boleh ada namanya konflik keluarga yang berat yang dilihat oleh anak. Jadi misalnya kalaupun memang ibu dan bapaknya bertengkar, kalau bisa jangan anaknya lihat. Iya, sembunyi-sembunyi lah ya dokter ya. Oh, di tempat yang lain, karena itu kan bisa memberikan dampak trauma batin pada anak. Apalagi kalau ada masalahnya dimarahin terus, dimarahin dengan kasar tanpa diberikan contoh yang untuk memperbaiki perbuatannya, otomatis itu akan ada pukulan bagi anak. Anaknya jelas percaya dirinya itu akan terganggu karena adanya perilaku negatif dari rumah tangga. Jadi caranya seperti itu supaya anaknya percaya diri. Otomatis jelas anaknya harus sehat, gizinya baik, tidak boleh kena penyakit infeksi, imunisasinya cukup, dan ada keluarga yang sejahtera, yang harmonis, yang memberikan role model dan bisa mengayomi anaknya. Dan itu menjadi salah satu dukungan yang paling efektif ya dokter ya, untuk perkembangan anak, apalagi melatih rasa percaya diri terhadap anak ya dokter ya. Betul sekali, karena memang ada beberapa anak yang tidak percaya diri, gelisah karena memang ada masalah gizi, misalnya gizinya kurang, cek per cek ternyata ada penyakitnya. Ya jelas pasti seperti itu, karena anak kalau ada sakitnya ya pasti dia tidak percaya diri, pasti akan terus dia menangis, gelisah, rewel karena lagi sakit. Namun ada juga anak gizinya baik, tingginya baik, kurang percaya diri, ternyata ada faktor sosial di keluarga. Yang paling sering saya dapatkan pertengkaran orang tua sampai berakhir cerai di depan anaknya. Ya kalau bisa itu konflik jangan sampai ada. Makanya ini pentingnya kalau kesehatan anak, tumbuh kembang anak yang baik,
dimulai saat perencanaan pernikahan dan kehamilan dan seterusnya. Dan jangan lupa selalu memberikan dukungan kepada buah hati ya dokter ya. Ya betul. Jadi kalau ada kesalahan ya bukan hanya sekedar memarahi tapi juga diberikan solusinya bagaimana. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu mengasah keterampilan motorik pada anak ya dokter ya. Iya betul. Karena itu juga menjadi salah satu yang paling penting ya dokter ya. Iya betul. Oke. Nah, dokter, biasanya kan cara menstimulasi keterampilan motorik anak usia sekolah itu seperti apa sih, dokter? Ya biasanya kalau usia sekolah itu ya dengan olahraga, bermain. Karena dengan olahraga dan bermain itu kan motorik anak itu kan sudah terpakai. Tidak perlu juga olahraga keras seperti atlet. Yang penting dia jalan, lari, bermain. Dan bermain juga itu anak bisa mengeksplorasi emosinya, termasuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena dunia anak itu memang dengan bermain, namun mainnya bukan HP ya, permainan yang tradisional. Mau itu kelereng, sepak bola. Kalau anak perempuan mungkin boneka, petak umpet. Nah, karena di situ akan ada eksplorasi minat dan bakat anak serta pelampiasan emosinya. Dan yang paling penting ajarkan anak untuk bergaul supaya anak itu betul. Bisa lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan lingkungannya dokter ya. Karena kebanyakan saya lihat itu anak-anak itu takut digendong sama orang lain, harus sama ibunya terus gitu ya dokter. Karena tidak pernah diperkenalkan bahwa ada lingkungan selain orang tua, padahal harusnya sudah mulai diperkenalkan. Oke, berarti pentingnya kita untuk selalu memperhatikan sejak dini ya dokter ya, bagaimana tumbuh kembang anak pada saat nanti dewasa ya akan berubah lagi ya dokter ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Kuari Januar, spesialis anak konsultan yang sudah hadir menemani kami untuk membahas materi kita mengenai tumbuh kembang anak. Jadi pentingnya, kembali lagi ya Dokter Kuari ya, bahwa pentingnya peran orang tua dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan anak sejak dini ya dokter ya. Bagaimana kita mengenalkan anak mulai dari hal-hal yang kecil. Dan ingat lagi bahwa orang tua itu tidak perlu mendidik dengan cara yang kasar ya dokter ya, harus dengan cara yang lembut. Kalau bisa dengan memberikan stimulasi yang bagus dengan perkataan yang lemah lembut sehingga bisa diserap oleh anak. Intinya orang tua adalah role model bagi anaknya. Intinya itu, garis besarnya adalah role model untuk anaknya. Serta anaknya harus jaga kesehatannya dengan imunisasi, ASI eksklusif dan nutrisi yang menahi supaya tidak mengalami stunting. Kembali lagi bahwa asupan gizi harus bagus. Yang berimbang. Oke. Terima kasih dan juga Sobat Healthies, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dengan program-program kami seperti saran, masukan untuk membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan kami di Rumah Sakit Tajidin Halid Makassar, UPF BBKPM dan juga UPF BKTM. Dan jangan lupa saksikan terus programnya kami Tall and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies.